Hari ini hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024. Wujud misa dari komunitas Suster Santo Agustinus dari Kerahiman Allah. Untuk Ibu Grace, semoga diberikan kesehatan yang baik dan dilancarkan bisnisnya. Mass intention from Madam Madeleine's family and Kuching for her business, study and work blessing. Peter Leto Singh, my father-in-law, 96 years old. Martin Lee Hosung, my husband. Madeleine Wong Ching Ching and my poor boy Adrian Ling Winlung. Andrew Ling Yulung, Ansel Ling Yulung, Alexander Ling Kailung. Dan juga untuk Auntie Sylvia Priscilla di Kuching, Sarawak. Auntie Regina Ho, Auntie Elizabeth Ho di Kuching, Sarawak. Dan juga untuk kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha dan pekerjaan dari keluarga-keluarga Cici Maria Purjani Petrus Katiman di Pontianak, Bapak Rawi Sunarli, Ibu Sumarni, Lawi Stephen Lee, Michelle di Tensi Bogor, Dr. Sarun dan Dr. Alisiono dan keluarga di Jakarta, Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monica Nancy Marina Aurelia di Australia, Matthew Stephen Vincent Marvin, Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Eparos Cerimoya Mitu Beno di Pontianak, untuk Bapak Robert Bintoro, Ibu Anes Alusiatani dan keluarga di Surabaya, untuk Ibu Mangcu dan Ibu Nebeta Suryani, untuk keluarga besar Ibu Tresia Yeni di Jakarta, dan untuk kesehatan Ibu Gloria Dorothea, untuk keluarga Ibu Tresia Liubun, Stefani Emilia di Makassar, untuk Ibu Cha Meli, Bapak Setiapananda Kunadi dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Cha Mai Fong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika, untuk Mama Namuras Franciscus Rosalina Imbok, Dea Kevin Putri, Maria Konewati, Yosef Apai, Anggun Anggi dan Brigita, untuk Bapak Kasdi dan Ibu Mustika dan keluarga, untuk Ibu Lihwang, Bapak Epek Erwin dan keluarga, untuk Ibu Tres Kesehatan Maria Yohana di Jakarta, untuk kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya, Ibu Elizabeth Nawati, Bapak Bonifasio Asisto dan keluarga, Christian Erlin Andrew di Jakarta, untuk kelancaran usaha Yulianus di Lim dan usaha Ferda di Lim, dan juga untuk keluarga Ibu Aniswela di Jakarta. Dari keluarga Ibu Cindy Lewardi untuk kesehatan Dr. Dani A. Sudarsono, dan juga untuk Sister Gregoria Edariani dan Serpasius Yonmei di Kuching, untuk Ibu Maria Geweni Riawati Surya di Surabaya, dan juga untuk Ibu Monika Wini dan keluarga di Darmo, Surabaya, dan juga untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta Utara. Untuk keluarga Ibu Maria Aryani Wijaya di Ungaran, Ineke Wijaya, Andi Widodo, Elena Widodo, Susanti Wijaya di Amerika, Rensi Wijaya Pernikahan Mikael di Jakarta, dan juga untuk keluarga Ayah Ali Cahyadi dan keluarga. Kita juga berdoa untuk keselamatan, kedamaian, ketenangan, istirahat kekal dari arwah-arwah yang telah meninggal dunia. Bapak Marinus Petrus Bungo dan keluarga yang meninggal di Batu Mas, Daniel Chung Cekiong meninggal di Jakarta, Bapak Yosef Cahyadi dan Ibu Tesnatan dimakamkan di Sarikan Toho, dan Bapak Agustinus Hadi Sunarsya dimakamkan di Sydney, Australia, Samsul Tian dimakamkan di Manado, Benedictus Benigo dan Ibu Petronella Liubun dimakamkan di Makassar, Yosef Liko Yong meninggal di Jakarta, Lim Cheng Kiang dimakamkan di Tumbang Titi, Lim Li Kiong dimakamkan di Pontianak, Ibu Rosko dimakamkan di Kuching, Sarawak, Bung Wati Chong Micin di Jakarta, dan Sylvia Komala dan Alexander Ahok Gunawan dimakamkan di Ketapang. Kita persembahkan serujud misa dalam perayaan Ekaristi. Kita juga berdoa untuk keluarga Sudarsono yang ada di Karangan yang merayakan ulang tahun perkawinan yang ke-10. Warta salib memang satu kebodohan bagi yang akan binasa, tapi kekuatan bagi Allah kita diselamatkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus,
Cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari, selamat sore. Selamat sore. Kehinaan salib sulit diterima bagi orang Yahudi, suatu kebodohan, tetapi sering lari ke arah rasional seperti orang Yunani. Tetapi kebodohan Allah masih lebih bijaksana daripada manusia. Dalam perumpamaan tentang gadis-gadis bijak dan gadis-gadis bodoh, diperlihatkan Yesus kebijakan baru Injil, setiap siap siaga dan sekaligus bijak dan berhati-hati. Marilah kita memeriksa batin kita sejenak. Menyadari kelemahan, kekurangan dan kelalaian kita di hadapan Tuhan, kita bersama-sama mendoakan, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber kebijaksanaan, berkenanlah menyampaikan sabda-Mu kepada kami, dan ajarilah kami bahwa bagi siapapun kebijaksanaan hidup hanya terdapat pada salib Yesus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, melainkan untuk memberitakan Injil. Dan ini pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan sampai menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang suatu kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang yang arif dan melenyapkan kearifan orang-orang bijak. Di manakah terdapat orang berhikmat? Di manakah si ahli Taurat? Di manakah orang cerdik dan pandai dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Sebab hikmat Allah telah menentukan bahwa dunia dengan hikmatnya tidak mengenal Allah. Oleh karena itu, Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya berkat kebodohan pemberitaan Injil. Orang Yahudi menuntut tanda dan orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang tersalib, suatu sandungan bagi orang Yahudi dan kebodohan untuk orang bukan Yahudi. Tetapi bagi mereka yang dipanggil, baik Yahudi maupun bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Karena yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dan referen. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Tuhan. Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar, sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur. Bersyukurlah pada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum. Bumi penuh
dengan kasih setianya. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa, tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berjaga-jagalah dan berdoalah selalu, agar kalian layak berdiri di hadapan Anak Manusia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada para murid. Hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang membawa pelita menyongsong pengantin. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yang bodoh membawa pelita, tetapi yang membawa minyak bijaksana. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yang bodoh membawa pelita, tetapi tanpa membawa minyak. Sedangkan yang bijaksana selain pelita juga membawa minyak dalam buli-buli. Tetapi karena pengantin lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Tengah malam terdengarlah suara berseru, "Pengantin datang, songsonglah dia." Para gadis itu pun bangun semua lalu membereskan pelita mereka. Yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, "Berilah kami minyakmu sedikit, sebab pelita kami mau padam." Tetapi yang bijaksana menjawab, "Tidak, jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kalian. Lebih baik pergi membelinya pada penjual minyak." Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah pengantin dan yang sudah siap sedia masuk bersama dia ke dalam ruangan perjamuan nikah. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis lain berkata, "Tuan, Tuan, bukakan kami pintu." Tetapi Tuan itu menjawab, "Sungguh aku berkata kepadamu, aku tidak mengenalmu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu akan hari maupun saatnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Di dalam bacaan yang pertama surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bagi sebagian besar orang, salib dianggap kegilaan dan sulit sekali mereka terima. Bagi sebagian besar orang Yahudi pun, yang mereka harapkan ialah agama yang lebih kuasa. Ada lagi seperti orang Yunani yang mendewakan kebijaksanaan rasional, tetapi yang diberikan kiranya salib serta serba lemah dan seakan-akan tidak masuk akal. Di dalam bacaan Injil yang kita dengarkan dari Injil Matius, selain kesiapsiagaan, Yesus menganjurkan pula agar orang bijaksana dan waspada. Perintah Injil kini pun sudah harus dimulai, agar nanti dapat selesai bila mempelai datang. Gereja di sini disebut sebagai mempelai putri yang bersiap-siap menyambut kedatangan pengantin pria, yaitu Kristus. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh hidup dan pekerjaan, perjalanan di seluruh orang yang mohon doa kepada kami dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Sembuhkanlah mereka yang sakit dan selamatkanlah mereka yang telah meninggal dunia. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia.
yang bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia, seperti kami dilambang oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti itu, sebab itu sendiri pernah menjadi manusia. Ya Bapa, bersihkanlah kesalahan kami dari dosa. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, kami mohon berilah kebijaksanaan agar dapat menempuh jalan-Mu. Berilah kami kesabaran dalam menantikan kedatangan kerajaan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, dengan pengantaraan Putramu yang terkasih Yesus Kristus, sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari kuasa Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan suatu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus timpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Tinggallah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius, serta rohaniwan semuanya.
Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan, kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami hidup abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidupkan kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas tentang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Adalah kasih Kristus
jiwa Kristus, Kuduskanlah kami, tubuh Kristus, selamatkanlah kami, darah Kristus, sucikanlah kami, air lambung Kristus, basuhlah kami, sengsara Kristus, kuatkanlah kami, Yesus yang murah hati, luruskanlah doa kami, dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan, terhadap seteru yang curang, lindungilah kami, di waktu ajar, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Berjaga-jagalah sebab kalian tidak tahu akan hari maupun saatnya. Marilah berdoa. Allah Bapa kekal Maha Kuasa, kami bersyukur bahwasanya Engkau telah sudi mendatangi kami dalam diri Yesus Putramu, duta cinta kasih-Mu kepada kami. Semoga Ia selalu menjadi pandangan kami dalam segala tingkah laku kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu. semoga hidup kita, pekerjaan kita, perjalanan kita, seluruh orang yang kita doakan dalam pada Ekaristi pada hari ini dilimpahi berkat keselamatan, kesembuhan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin. Selamat sore, terima kasih. Terima kasih.